Ujian terbesarmu adalah nafsu seksual. Ada satu ujian dalam diri manusia yang seringkali tidak dibicarakan dengan jujur. Seolah itu aib paling memalukan, padahal justru ia adalah pintu untuk memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Ujian itu bernama nafsu seksual. Ia bukan sekadar dorongan biologis, tetapi badai batin yang mampu mengguncang iman, meruntuhkan prinsip, memudarkan niat baik, bahkan menjatuhkan seseorang yang selama ini tampak begitu saleh di mata manusia. Setiap manusia memilikinya. Tidak ada satupun yang bebas dari desakan ini. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dengan kelemahan bawaan. Dalam surah An-Nisa ayat ke-78, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan salah satu kelemahan terbesar manusia adalah dorongan syahwat. Tetapi mungkin engkau bertanya dalam hati, mengapa Allah memberikan ujian sebesar ini? Sebuah dorongan yang kadang terasa seperti api yang menyala dalam diri. Mengapa Allah menciptakan sesuatu yang begitu kuat hingga kadang membuat seseorang menangis dalam sujudnya karena merasa kalah oleh dirinya sendiri? Jawabannya bukan karena Allah ingin menjerumuskanmu, tetapi karena Allah ingin meninggikanmu. Nafsu seksual bukanlah bukti dosamu. Ia adalah bukti bahwa engkau manusia. Bukti bahwa engkau diciptakan bukan sebagai malaikat yang tidak punya syahwat, dan bukan sebagai binatang yang hanya hidup mengikuti syahwat. Engkau diciptakan berada di tengah dua makhluk itu, agar engkau memilih dengan kesadaran, dengan iman, dengan pergulatan batin yang jujur. Karena itulah setiap langkahmu menuju ketaatan dihitung sebagai kemenangan. Setiap detik engkau menahan diri dianggap sebagai ibadah yang tidak terlihat manusia, tetapi tercatat oleh Allah. Dan setiap kali engkau jatuh lalu bangkit lagi, Allah lebih menyukai hamba yang bangkit daripada hamba yang merasa suci dan tidak pernah meminta ampun. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, bahwa setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Maka, jika engkau pernah kalah oleh nafsu seksual, jangan buru-buru mengutuk dirimu sebagai makhluk hina. Allah sudah tahu engkau akan jatuh. Justru Allah menunggumu untuk kembali. Namun tetap kita harus jujur bahwa syahwat seksual adalah ujian terbesar karena ia muncul dalam diam, tanpa suara, tanpa tanda. Seringkali datang ketika iman sedang menurun atau ketika hati sedang kosong. Syahwat adalah ujian yang tidak terlihat manusia lain. Orang bisa melihat jika engkau pemarah. Orang bisa melihat jika engkau pelit atau sombong. Tetapi tidak ada yang melihat pergulatan seksualmu. Dan disitulah beratnya. Betapa banyak orang yang terlihat begitu santun, begitu lembut, begitu agamis. Tetapi dalam kesendirian, ia bertarung dengan keinginan yang hampir merenggut dirinya. Betapa banyak orang yang tampak tegas berbicara soal moralitas, tetapi diam-diam ia menangis karena kalah oleh nafsu. Betapa banyak orang yang ingin berubah, tetapi godaan syahwat seperti tidak pernah memberikan jeda. Namun, tahukah engkau? Justru ujian yang paling besar itulah yang paling besar pula ganjarannya jika engkau mampu melewatinya. Rasulullah bersabda bahwa surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci hawa nafsu, sementara neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu. Hadis ini tidak hanya bicara soal makan, tidur, atau malas beribadah. Hadis ini juga bicara langsung pada inti manusia, syahwat seksual. Hawa nafsu menginginkan yang instan, yang cepat, yang mudah. Sedangkan iman menginginkan yang terjaga, yang halal, yang bermartabat. Dan jalan menuju yang halal tidak selalu mudah. Ada penantian, ada penjagaan diri, ada air mata, ada rindu, ada kesepian. Tetapi bukankah Allah selalu menyinggung kesabaran sebagai sifat para pemenang? Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah memerintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan dan surga. Dan salah satu cara tercepat menuju ampunan adalah mengendalikan syahwat. Karena siapa yang mampu mengendalikan hal paling sulit dalam dirinya, maka ia mampu menaklukkan hal lainnya. Tetapi satu hal yang perlu engkau pahami, mengendalikan nafsu seksual bukan berarti membunuhnya. Islam tidak pernah meminta manusia mematikan fitrahnya. Yang diperintahkan adalah mengarahkannya pada tempat yang benar. Allah tidak meminta engkau menjadi malaikat. Allah hanya meminta engkau menjadi manusia yang sadar, manusia yang memilih jalan yang benar meski sulit. Jika engkau merasa ujian seksualmu berat, ingatlah bahwa para nabi pun diuji dalam hal ini. Nabi Yusuf diuji dengan godaan yang tidak pernah dialami laki-laki lain sepanjang sejarah. Beliau digoda seorang wanita yang cantiknya tidak tertandingi di zamannya.
yang memiliki kekuasaan, ruang yang tertutup, dan kesempatan yang sempurna. Tetapi Yusuf memilih Allah. Dalam surah Yusuf ayat 33, beliau mengakui bahwa penjara lebih ia sukai daripada memenuhi ajakan maksiat. Itu menunjukkan betapa beratnya dorongan syahwat, bahkan bagi seorang nabi. Tetapi beliau memilih Allah, dan Allah memilihnya sebagai salah satu manusia paling mulia dalam sejarah. Engkau mungkin bukan Yusuf. Engkau mungkin hanyalah manusia biasa, yang bahkan untuk menundukkan pandangan pun sering gagal. Engkau mungkin pernah jatuh dalam dosa berulang kali. Engkau mungkin pernah menangis sambil bertanya, mengapa Allah memberimu syahwat sebesar ini? Namun, jika engkau mau belajar dari kisah Yusuf, maka engkau akan paham bahwa yang membuatnya mulia bukan karena beliau tidak memiliki syahwat, tetapi karena beliau mengendalikannya. Begitu pula engkau. Allah tidak memintamu untuk menjadi manusia tanpa syahwat. Allah hanya memintamu untuk memeranginya. Dan perang itu adalah jihad terbesar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa orang paling kuat adalah yang mampu menahan dirinya dari dorongan hawa nafsu. Kadang engkau merasa kalah, kadang engkau merasa kotor, kadang engkau merasa tidak pantas disebut hamba. Tetapi ketahuilah, selama engkau masih merasa bersalah, itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Hanya hati yang mati yang tidak lagi peduli pada dosa. Selama engkau masih menghadap Allah dengan rasa malu, berarti engkau masih dicintainya. Di antara tanda cinta Allah adalah Dia membuat dosa terasa berat bagimu. Jika hatimu hancur saat engkau jatuh dalam maksiat, itu bukan kelemahan. Itu adalah rahmat. Allah ingin engkau kembali, bukan menjauh. Allah ingin engkau terselamatkan, bukan tenggelam dalam putus asa. Maka jangan pernah menyerah. Jika hari ini engkau kalah oleh syahwat, maka besok engkau bisa menang. Jika malam ini engkau berada dalam gelap, maka esok mungkin adalah fajar taubatmu. Allah tidak menilai berapa kali engkau jatuh, tetapi berapa kali engkau kembali. Dan ingatlah satu hal, selama engkau terus berjuang melawan nafsu seksualmu, engkau sedang melangkah menuju kedudukan yang lebih tinggi daripada sebagian manusia yang tampak saleh tetapi tidak pernah diuji seperti engkau. Allah menilai perjuangan, bukan sekadar hasil. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dijelaskan bahwa Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Gambaran itu menegaskan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Allah selalu menunggu kepulanganmu, selalu menerima, dan selalu membuka pintu untukmu. Ujian terbesarmu mungkin adalah nafsu seksual. Namun ketahuilah, ujian paling berat hanya diberikan kepada jiwa yang sedang disiapkan untuk menjadi lebih kuat. Jika engkau mampu menghadapinya, engkau bukan sekadar hamba yang taat, tetapi hamba yang ditempa oleh perjuangan. Dan mungkin, hanya mungkin, di balik seluruh pergulatan yang kau jalani, Allah sedang mempersiapkanmu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih mulia daripada yang pernah kau bayangkan.